Kita merayakan banyak hari peringatan dalam hidup kita. Ulang tahun pernikahan, hingga hari besar nasional. Namun saudara-saudari, apakah makna sebenarnya dari sebuah hari peringatan? Apakah itu hanya sekadar memotong kue dan melihat foto lama sambil mengenang masa-masa indah itu? Hari peringatan yang sejati adalah hari tekad, sebuah langkah awal untuk menuju kehidupan baru dengan menjadikan masa lalu sebagai pijakan. Ini adalah tentang memegang harapan yang telah mengalahkan kesulitan masa lalu, untuk menjalani hari esok bersama-sama. Bangsa Israel sekarang berdiri di Gilgal, di tanah Kanaan. Di sana, untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, mereka merayakan Paskah, bahasa Ibrani, Pesach. Apakah itu Paskah? Itu adalah hari untuk mengingat kasih karunia Tuhan, bagaimana malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel, menyelamatkan mereka yang dulunya adalah budak. Hal yang menakjubkan adalah bahwa tepat sehari setelah mereka merayakan Paskah, mereka mulai memakan hasil bumi dari tanah Kanaan, Yosua pukul 5:11. Hingga kemarin, mereka memakan manna yang turun dari langit. Mulai hari ini, mereka memakan buah dari tanah perjanjian dan memasuki jalan kemandirian. Tuhan membiarkan mereka mengukir kasih karunia keselamatan secara mendalam di hati mereka terlebih dahulu, lalu segera menuntun mereka ke dalam berkat hidup yang nyata. Peristiwa Paskah ini digenapi ribuan tahun kemudian melalui Yesus Kristus, yang mencurahkan darahnya bagi kita di kayu salib. Rasul Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 5:7, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Salib dan kebangkitan Yesus adalah hari peringatan terbesar dalam hidup kita. Melalui ibadah, kita mengingat pengorbanannya. Alasan Yesus mematahkan kuasa maut dan bangkit adalah agar kita tidak lagi terikat pada masa lalu yang penuh rasa bersalah, melainkan hidup berkemenangan dalam realitas hidup hari ini. Ketika mana berhenti dan bangsa Israel mengolah tanah untuk memakan hasilnya, itulah awal dari berkat yang nyata. Demikian pula dengan kehidupan sehari-hari kita. Pekerjaan kita di kantor dan tugas-tugas di rumah adalah ladang berkat di mana orang-orang yang telah diselamatkan menikmati hidup. Tuhan ingin kita melampaui tahap mana, di mana makanan hanya diletakkan di mulut, dan sebaliknya, mengalami penyediaannya melalui keringat dan usaha kita. Ketika kita bersyukur atas keselamatan melalui Yesus dan menjalankan tugas kita dengan setia, Tuhan menambahkan kelimpahannya. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana Israel merayakan Paskah dan memakan hasil bumi negeri yang baru, marilah kita juga melangkah dengan berani ke medan kehidupan kita dengan bersandar pada kasih karunia Kristus. Mari bersyukur atas kasih karunia keselamatan, merasakan penyediaan Tuhan di tempat kerja kita saat ini, dan berjalan menuju kemuliaan masa depan. Saya memberkati Anda, agar dalam hasil bumi kehidupan yang Anda makan hari ini, penuh dengan kehadiran Allah yang hidup.